Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya yaitu di Berbagi Cerita. Nah, teman-teman, kita akan membahas yaitu tentang apa ada sih efek atau dampak kalau kita itu sering scroll sosmed, dan scrollnya itu tidak hanya sebentar, mungkin bisa 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam itu kita tidak terasa waktu, tahu-tahu sudah jam segini dan kita hanya scroll. Memang scroll sosial media sekarang ini sudah tidak terhalangi dengan paket, karena paket data sekarang lebih mudah dijumpai daripada waktu-waktu tahun-tahun yang berlalu. Sekarang banyak fasilitas umum yang mempunyai wifi gratis dan juga banyak juga menawarkan paket internet rumah itu dengan harga yang terjangkau. Jadi teman-teman di sini mungkin tak terasa apa ada sih dampaknya bagi keuangan maupun psikologi kita. Kita anggap itu sebenarnya sepele. Kita inginnya mencari hiburan dengan cara melihat sosial media. Ternyata di situ tersimpan ada beberapa hal yang mempengaruhi pada diri kita ya teman-teman. Jadi mengubah kebiasaan digital menjadi finansial itu bisa, tapi kita biasanya tidak sampai berpikir seperti itu. Nah, mari kita bahas, yaitu poin pertama, yaitu jika kita terlalu melihat sosmed dengan rentang waktu yang lama, kita akan menuju ke konsumsi impulsif atau konsumsi yang tidak kurang berguna. Suatu misal kita melihat di situ banyak iklan-iklan, ada paket murah, promo, dan ataupun kita tertarik dengan hal-hal yang sebelumnya kita tidak tertarik sama sekali, karena sering melihat iklan, sedikit banyak akan mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya kita bisa check out. Kalau check outnya itu benar-benar dibutuhkan, tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar butuh dan kita tidak punya itu, tidak apa-apa, kemungkinan kita akan mengeluarkan pengeluaran, dan di situ tabungan kita seharusnya tetap mungkin bisa bertambah, akhirnya berkurang. Kita selalu melihat sesuatu barang baru, teman kita ada yang beli, kita juga akan terpengaruh dengan FOMO. FOMO ini, fear of missing out. Kita seakan-akan ingin menjadi up to date. Sebenarnya kita update itu bagus, tapi kalau kita tidak memikirkan dengan sesuatu hal yang berpengaruh dengan kita atau tidak, juga akan mempengaruhi keuangan kita. Jadi di situ sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi maupun keuangan teman-teman. Akhirnya teman-teman seharusnya mempunyai rencana untuk membeli ini mungkin akan berkurang saldonya atau anggaran keuangannya akhirnya tertunda. Itu poin yang pertama. Yang kedua yaitu ada kecemasan atau kepikiran tidak enak, karena di sosial media itu banyak yang menampilkan sesuatu hal yang enak-enak aja, keberhasilan ataupun penjualan yang sukses atau juga bisnis dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bagus sebagai motivasi kita, tapi kadang kita juga akan merasa minder. Mungkin kita masih belum sukses itu, terus kita memperlakukan dengan umur yang sekian ini masih pencapaiannya segini, belum perbandingan sama orang lain, kita masih jauh. Di situ kita juga akan mempengaruhi pikiran teman-teman. Jadi walaupun kita melihat itu, kita harus mempunyai kesadaran atau aware yang mana setiap orang mempunyai rezeki dan pintu rezeki masing-masing. Mungkin pintu rezeki kita masih belum terbuka lebar, terus orang yang kita lihat mungkin pintu rezekinya sudah lebar dan sukses duluan. Semua orang mempunyai kesuksesan, semua orang mempunyai sukses. Jadi tinggal kita untuk berusaha, dan hasilnya apapun kita terima dengan lapang dada. Tapi untuk berusaha kita harus tetap menjalankannya. Kehilangan arah finansial sendiri karena hidup meniru orang lain. Memang meniru orang lain itu, nah teman-teman, tetapi tidak semua orang itu mempunyai nasib yang sama ataupun juga rezeki yang sama. Jadi kita enjoy aja dan hilangi rasa kurang
apapun itu kita akan merasakan kurang teman-teman. Karena gimana ya, semua orang mempunyai nafsu, semua orang mempunyai keinginan, yang mana itu akan mempengaruhi diri kita, seakan-akan kita itu kurang, dan mungkin akan mempengaruhi bersyukur kita. Ya, yaitu hilangnya produktivitas maupun karya karena hilangnya potensi waktu. Nah teman-teman, mungkin scroll TikTok 2-3 jam sebenarnya itu mempunyai banyak waktu yang penting ya teman-teman. Boleh teman-teman scroll TikTok mungkin mencari hiburan, mencari informasi, tapi kita harus mempunyai kesadaran, mempunyai batas waktu. Seberapa lama sih kita harus scroll TikTok? Harus cepat sadar kita sudah lama apa belum kita scroll TikTok. Karena ibarat 2 jam itu untuk karya menulis sudah banyak, untuk mengedit juga sudah mendapatkan karya. Untuk kalau kita malas di dunia digital, terlalu banyak menatap layar datar, kita untuk bersih-bersih rumah, untuk memasak, untuk menyiapkan hari besok untuk bekerja, itu sudah cukup 2 jam itu. Tapi kalau kita cuma scroll TikTok, mungkin kita waktu itu masih belum mendapatkan ide juga. Terus yang pertama, kedua, kita juga hanya bermalas-malasan, berbaring, duduk dan sebagainya. Jadi boleh scroll TikTok ataupun scroll sosmed, harus kita sadar waktu kita batasi. Jangan sampai waktunya kita menjalankan sesuatu, akhirnya kita scroll TikTok, akhirnya tidak jadi menjalankan sesuatu, akhirnya pekerjaan kita maupun proyek kita akan tertunda. Itu teman. Dalam jangka panjang akan mengurangi penghasilan maupun perekonomian kita, karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang berkarya atau berproduksi. Yang keempat, yaitu terpengaruh gaya yang lebih konsumtif atau ingin beli ini beli itu, ingin nongkrong di sana nongkrong itu, ingin pokoknya mengeluarkan sesuatu hal yang kurang mendukung income kita. Mungkin kita melihat ada beberapa tayangan-tayangan bisa nongkrong di sana, berwisata di sana, ada keluaran teknologi, gadget baru yang mempunyai kecanggihan pada masanya itu, liburan mewah, akhirnya mempunyai standar bahwa kita itu harus begini. Nah di situ rawan untuk kita mengeluarkan uang, bahkan untuk pinjaman untuk melampiaskan keinginan tersebut. Jadi dengan tayangan-tayangan itu kita akan berpengaruh ya teman-teman. Kok saya tidak begini. Disitulah kita harus bijak menghadapi tentang fenomena sosial media. Jadi teman-teman harus tahu yang mana harus dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan. Yang kelima, yaitu minim fokus untuk perencanaan keuangan, karena teman-teman sibuk dengan pikiran yang banyak banget tentang kecanduan konten-konten yang kurang baik. Mungkin teman-teman gagal menyusun anggaran karena terlalu banyak berbelanja, gagal menyusun investasi karena harus ditunda dulu menginginkan sesuatu hal ini, mungkin harus ganti elektronik ini, elektronik itu. Dan sebenarnya elektronik yang teman-teman punya itu masih bisa digunakan, karena keinginan terpengaruh dengan sosial media tadi, akhirnya teman-teman membeli. Dan di situ kita juga lupa memantau pengeluaran. Mungkin kita ya udah beli aja ini, nanti uangnya kita cari lagi, atau kita ada gajian bonus di tahun depan atau di bulan depan. Akhirnya kita memberanikan membeli sesuatu hal yang mungkin masih kita bisa gunakan untuk barang-barang yang masih lama. Nah, terus yang keenam, yaitu membentuk finansial yang kurang baik. Kalau kita tergerus atau terpapar gaya-gaya hidup konsumtif, sedikit banyak kita akan berpengaruh ya teman-teman. Jadi suatu misal kita itu banyak iklan untuk di gadget kita, terus banyak melihat iklan, brosur-brosur. Ya mungkin kita sekedar lihat aja nggak apa-apa, tapi kalau kita keseringan atau kita
sering membaca akhirnya tertarik, dan disitulah untuk membentuk kebiasaan finansial yang jangka panjang itu akan mempengaruhi dalam pengaturan ekonomi. Sebenarnya apapun kita punya, kalau kita gunakan sebaik mungkin juga efisien. Tetapi kalau kita itu merasa kurang dan kurang, apapun yang kita punya tentunya akan tidak dapat mengerjakan sesuatu hal yang optimal. Semuanya itu optimal sesuai dengan kemampuan maupun kekuatan teman masing-masing. Tidak usah terlalu memberanikan diri untuk mengeluarkan ini itu, dan akhirnya yang mempunyai dampak keuangan kita minim. Nah, kita tahu sendiri untuk mencari uang itu tidak semua orang itu mudah mendapatkannya. Banyak berbagai hal yang harus dilalui, mungkin harus kerja keras, pemikiran, memeras otak, bahkan tidak tahu siang atau malam untuk bekerja mendapatkan yang namanya rupiah. Tips buat teman-teman yang scroll sosmed biar tidak merusak keuangan, yaitu batasi waktu harian teman-teman saat bermain sosmed. Kalau teman-teman sosmed ini waktunya ngedit, waktunya cari inspirasi, waktunya upload, waktunya untuk hanya mencari kesenangan, harus mempunyai batas. Kalau perlu gadget di alarm, sudah sekian jam harus berhenti. Dan yang kedua, follow akun edukatif, inspiratif tentang finansial maupun pengisian ide-ide dan pikiran. Yang ketiga, tidak usah follow sesuatu hal yang mungkin kurang bermanfaat ataupun kurang berpengaruh pada diri kita. Gunakan waktu scrolling untuk belajar, bisa keuangan, tips kehidupan, olahraga untuk kesehatan maupun makanan untuk kesehatan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.